Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawanku semua. Semoga yang tes diberikan hasil yang terbaik. Yang belum tes semoga mendapatkan kelancaran waktu tes maupun tahap-tahap selanjutnya. Nah, ini sesuai request teman-teman, banyak sekali yang request tentang ini ya. Maka coba saya penuhi, saya berikan dasar-dasarnya dulu. Nanti akan ada soal sesuai dengan kondisi terkini. Akan saya bagi nanti ada beberapa tema. Pertama kita coba cek dulu teman-teman ya, apa sih definisi dari patriotisme dan sebagainya itu. Dan di sini saya berikan sebuah skala ya. Skala dalam artian yang bukan skala beneran ya, tapi seperti ilustrasi bagaimana skala cinta tanah air. Yang pertama, yang paling dasar adalah cinta tanah air itu sendiri, yakni cara berpikir dan bersikap dengan berbuat yang menunjukkan kecintaan terhadap tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian level selanjutnya yang lebih tinggi sedikit adalah nasionalisme. Ini saya ambil dari KBBI, artinya adalah bagaimana sebuah kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa untuk mempertahankan, mengabadikan identitas. Ini kata kuncinya teman-teman. Ada identitas, integritas, kemakmuran, dan sebagainya. Kemudian pengertian yang lain adalah semangat kebangsaan, paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan sifat kenasionalan. Jadi ada sebuah kata kunci kenasionalan dan identitas. Maka nanti dalam konteks soal, agar menjawab sesuai dengan nasionalisme, maka harus ada unsur-unsur identitas yang terlibat pada soal. Sederhananya teman-teman, nasionalisme itu adalah sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Kemudian level selanjutnya adalah bela negara. Nah, ini bela negara adalah tindakan semua orang sesuai kewajibannya, artinya berdasarkan profesi dan statusnya untuk mendukung tujuan negara. Jadi nanti kalau ada kata kunci pada soal adalah menyangkut profesi, menyangkut wewenang adalah masuk bela negara. Kemudian yang paling tinggi skalanya adalah patriotisme. Di KBBI artinya adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Artinya melebihi kewajibannya. Dan ada unsur pengorbanan paling tinggi di situ. Nah, kemudian bagaimana nanti teman cara menjawab soal penalaran yang akan muncul dengan tema seperti ini? Baik, pertama, cek dulu apakah ada unsur patriotismenya. Identifikasi dulu apakah ada unsur pengorbanan melebihi kewajiban, ya. Cek dulu itu. Kemudian jika tidak ada, turun ke bela negara. Nah, bela negara ini kaitkan dengan UU tentang bela negara. Nah, di sini ada 4 poin, namun yang sering keluar adalah yang D nih teman, pengabdian sesuai dengan profesi. Karena untuk TNI dan dasar kemiliteran ini gampang diidentifikasi. Jadi yang sering keluar pasti yang opsi D nih, pengabdian sesuai dengan profesinya. Kemudian turun lagi, jika tidak ada aspek bela negara, maka turun ke nasionalisme. Nah, nasionalisme ini karena tadi ada kata kunci identitas, berarti teman harus mengidentifikasi adanya unsur bahasa Indonesia, unsur bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan budaya daerah atau nasional. Ini yang sering keluar, ya. Jadi, setelah tidak ada unsur bela negara, turun ke nasionalisme. Kemudian, jika tidak ada ketiga aspek di atas, patriotisme, bela negara, dan nasionalisme, maka itu termasuk cinta tanah air. Jadi begitu teman-teman cara menjawab soal penalaran dengan cerita, dengan adanya konteks, dengan adanya tema. Nah, sekarang coba kita praktek teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman direkap benar berapa, salah berapa, saya salahnya di sini gitu ya. Nomor 1. Baik, ada sebuah cerita. Saya ambil temanya aja bulu tangkis ya, Olimpiade kemarin maupun dengan peristiwa yang lain namun masih dalam satu tema olahraga. Soal pertama, peristiwa mengharukan terjadi di final bulu tangkis Asian Games 2018 di Istora Senayan
Anthony Ginting yang melawan wakil Tiongkok, si Yuki harus ditarik keluar karena mengalami masalah di kedua pahanya. Cedera Ginting terjadi ketika ia tersusul oleh Si hingga kedudukan menjadi 16-15. Saat itu Ginting meminta pertolongan dokter pertandingan untuk menyemprotkan cairan penahan rasa sakit di paha kirinya. Ginting ternyata mengalami kram paha kiri, ia bahkan kesulitan berjalan. Namun semangat Ginting tetap menyala. Ia berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan. Namun pergerakannya sudah benar-benar goyah. Ginting akhirnya menyerah dan menyatakan mundur dengan skor akhir 21-14, 21-23, dan 20-21. Perjuangan Ginting di atas menunjukkan sikap. Baik teman-teman, sikap Ginting ini sebenarnya ditunjukkan ketika dia sudah divonis ada kram ya, ada kram. Ternyata dia tidak berhenti di situ. Ternyata dia tetap menyala, ia tetap berusaha sedemikian rupa untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan pertandingannya. Akhirnya ya, dari 16-15 sampai 20-21 itu enggak sebentar teman-teman, lama itu ya. Jadi sekitar ya setengah jaman ia tetap bertanding meskipun kakinya sakit. Nah, di sini berarti kita analisis teman, apakah ada unsur rela berkorban melebihi dari kewajibannya? Iya. Jadi di sini tepat ada unsur patriotisme. Ginting bisa saja mundur saat kondisi 16-15 karena dia sudah sakit. Tapi ternyata dia tidak mundur hingga posisinya 20-21. Nah, ini merupakan sebuah rela berkorban melebihi dari kewajiban profesinya sebagai atlet. Maka ini masuk patriotisme. Jadi yang D ini teman. Nah, ini adalah soal pertama. Bagaimana ada konteks rela berkorban yang paling tinggi tetap lanjut saat kakinya sudah sakit. Nah, itu masuk patriotisme. Ini teman ya, nomor 1. Sekarang nomor 2. Pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses meraih medali emas di kejuaraan Olimpiade Tokyo 2020. Bahkan ganda putri Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan tidak sungkan memuji kualitas pasangan Indonesia tersebut. Secara khusus, Jia Yifan mengaku kagum dengan kerja keras dan perilaku Grecia Poli yang kini sudah berusia 33 tahun. Grecia Poli dan Apriani Rahayu mengaku kesuksesan meraih medali emas kali ini berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Perilaku pasangan ganda putri tersebut mencerminkan sikap apa? Baik teman-teman, kita cek dulu yang paling atas. Apakah ada unsur patriotisme di sana? Tidak, karena memang narasi soalnya, tema soalnya, soal pada soal ini ya, lebih menekankan bagaimana berkat kerja keras dan kegigihan dalam berlatih itu sehingga bisa menghasilkan medali emas. Nah, jadi perilaku itu yang ditanyakan pada soal ini. Maka tidak ada unsur patriotisme di sini, tidak ada unsur rela berkorban melebihi kewajibannya seperti yang ditujukan Ginting tadi. Seorang atlet itu kan merupakan pengabdian sesuai profesi, maka ini merupakan bela negara. Ya memang seharusnya seorang atlet sesuai profesinya adalah ya kerja keras dalam berlatih dan gigih dalam bertanding. Itu masuk dalam bela negara. Jadi levelnya sedikit lebih turun daripada patriotisme karena di sini pada soal konteksnya tidak menanyakan bagaimana ada rela berkorban tingkat tertinggi. Jadi ini sesuai dengan pengabdian profesi, rela berkorbannya diwujudkan dalam bentuk kerja keras dan kegigihan dalam berlatih. Jadi ini masuk bela negara teman-teman ya. Jadi bisa dibedakan teman ya, bagaimana patriotisme dan bela negara pada konteks soal, bukan pada definisinya, pada konteks soal dan sesuai keinginan dari pembuat soal. Sekarang nomor 3 teman-teman, Grecia Poli Apriani Rahayu akhirnya berhasil mempersembahkan kado spesial medali emas bagi kemerdekaan RI ke-76 di Olimpiade Tokyo 2020. Sontak, setelah dipastikan mendapat emas di poin terakhir, Grecia dan Apri berlari mengelilingi stadion sambil mengibarkan bendera merah putih yang dikalungkan di lehernya. Bahkan, saat seremoni penyerahan medali, pasangan ganda putri tersebut tampak menangis terharu saat sangsaka dikibarkan paling tinggi. Tindakan spontan pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu di atas menunjukkan sikap apa? Baik, tindakan yang dimaksud pada soal ini, maksud membuat soalnya adalah tindakan mengibarkan bendera merah putih dan menangis saat bendera merah putih dikibarkan paling tinggi saat penyerahan medali teman-teman ya, kan ada itu nyanyi Indonesia Raya ya saat
penyerahan medali. Nah, berarti tindakan itu, teman-teman, menunjukkan apa? Nah, kita cek apakah menunjukkan patriotisme. Pasti bukan, karena tidak ada unsur rela berkorban paling tinggi di sini. Tidak ada narasinya, tidak ada seperti itu. Kemudian apakah bela negara? Bukan, karena ini tidak masuk dalam cakupan dia kewajibannya sebagai atlet, tidak mencangkup profesinya. Nah, sekarang apakah ada unsur nasionalisme? Ada. Di mana ini, teman? Ada identitas. Apa identitasnya? Bendera merah putih. Ya, kemudian ada juga sangsaka. Meskipun ini makna sama ya. Sangsaka saat dikibarkan dia menangis. Nah, berarti ada unsur identitas di sini, teman ya. Ada unsur identitas. Sehingga paling tepat, teman-teman, ini adalah masuk dalam nasionalisme. Nah, jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang B. Jadi bisa dilihat, teman ya, sesuai konteks soal saja, tidak perlu melihat definisi. Ya, sesuai konteks soal saja. Karena di sini pada soal muncul identitas, yaitu apa? Bendera merah putih, sangsaka, maka itu masuk nasionalisme yang ditunjukkan oleh pasangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Ini soal nomor 3, teman ya. Bisa dipahami, teman ya, untuk nomor 3 ini muncul nasionalisme di situ karena adanya identitas. Sekarang kita lanjut nomor 4, teman-teman. Salah satu atlet ganda putri bulu tangkis Grecia Poli tak disangka memiliki bisnis sepatu yang disebut akan menjadi usaha ketika ia pensiun sebagai atlet. Hal ini terungkap saat menawarkan sepatu untuk dibeli Bapak Presiden Jokowi saat momen penyerahan apresiasi dan hadiah di Istana Negara. Grecia lantas menjelaskan, sepatu produksi UMKM miliknya itu merupakan produk fashion dan menggunakan bahan kulit. Dia juga menyebutkan bahwa semua kru pembuatan sepatu adalah orang Indonesia. Adapun dari tahapan desain produk, merakit sepatu sampai final pasca produksi 100% dikerjakan di Indonesia. Dalam bisnisnya tersebut, Grecia Poli memiliki sikap apa, teman-teman? Baik, di sini konteks soalnya berbeda lagi, teman ya. Nah, kita cek apakah di konteks soal ini ada unsur patriotisme, adakah rela berkorban tertinggi? Tidak, karena konteks soalnya bukan seperti itu. Kemudian kita turun lagi ke sini ke bela negara, apakah ini menunjukkan pengabdian sesuai profesi? Tidak, karena ini profesinya Grecia sekarang posisinya adalah sebagai atlet, bukan sebagai pebisnisnya. Jadi fokus soalnya bukan di situ, bukan pada bela negara. Kemudian sekarang nasionalisme, apakah ada unsur identitas di situ? Ada bendera negara, ada bahasa Indonesia? Tidak ada, maka bukan masuk nasionalisme. Nah, berarti kalau tidak ada ketiga-tiganya, masuk cinta tanah air. Nah, gitu ya, masuk cinta tanah air. Kenapa? Karena bisnisnya Grecia Poli ini memang menggunakan orang Indonesia dan kemudian produksinya dikerjakan 100% di Indonesia. Jadi ini merupakan wujud dari sikap cinta tanah air ya, teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana kita cara menganalisis sebuah soal sesuai dengan konteks dan maksud dari pembuat soal. Nah, paham, teman-teman ya, bagaimana 4 soal ini diferensiasinya, membedakannya? Silakan nanti dipelajari lebih lanjut bagaimana cara membedakannya lagi ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, untuk soal CPNS itu jawablah sesuai konteks dan keinginan pembuat soal ya. Jangan terpaku pada definisi ya, lihat aja konteksnya. Karena apa? Keempat istilah ini punya kaitan yang sangat erat, irisannya sangat tipis di situ. Dalam soal itu lihat aja konteksnya, lihat aja temanya, kemudian sesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada masing-masing istilah. Baik nih teman, ini masih part pertama tema olahraga ya. Nanti kalau sempat ya, kalau sempat saya buat yang tema pandemi. Kalau juga sempat tak buatkan juga untuk tema kehidupan sehari-hari, sehingga nih teman punya banyak wawasan tentang perbedaan patriotisme, bela negara, nasionalisme, dan cinta tanah air. Ditunggu kalau sempat ya, ditunggu dulu sempat. Nah, baik teman, terakhir saya rekomendasikan untuk bimbel persiapan SKD ada Ayo CPNS, Siap Sedia SN, dan Sobat CPNS. Masing-masing memiliki keunikan masing-masing dan semuanya sama-sama membantu teman-teman untuk lolos tes tahun ini. Jangan lupa nanti kalau daftar di salah satu ini masukkan semua kodenya ber-ASN ya. Untuk Ayo CPNS di tiap pembelian paket, untuk Siap Sedia SN tiap pembelian paket juga masukkan ber-ASN. Untuk di Sobat CPNS masukkan kode referral ber-ASN saat registrasi. Semuanya akan mendapatkan fitur dan potongan harga yang menarik.
Baik teman-teman, itu adalah materi kali ini, materi yang sangat banyak requestnya ya. Ini masih saya diberikan dasarnya dulu tentang temanya olahraga, nanti akan ada upload lagi tentang tema-tema yang lain, ditunggu saja teman-teman. Dipahami dulu ini bagaimana dasar mempelajari keempat istilah ini sesuai dengan konteks pada soal. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.